Shalom, selamat datang dalam program pelajaran Sekolah Sabat 5 Menit bersama Gema Kamenteng Jakarta. Program ini hadir untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Bersama saya, Eslin Panjaitan. Kita tiba pada lanjutan pelajaran Sekolah Sabat dengan topik Harapan Perjanjian Lama. Ibrani 11 ayat 17 dan 19 menuliskan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ajaran tentang adanya keabadian jiwa muncul dari gagasan orang Yunani, tetapi ajaran ini sangat berbeda dengan Alkitab yang menyatakan adanya kebangkitan terakhir bagi orang mati. Dan bagaimana mungkin tubuh manusia sudah tidak ada lagi, dikuburkan dan lebur menjadi tanah, dikremasi menjadi abu, atau dihancurkan dengan cara lain, dihidupkan kembali? Kematian itu menyedihkan, dingin, dan tidak wajar. Ini merampas hidup dan tiba-tiba memutuskan hukuman. Semua terjadi karena dosa, di mana dosa menghasilkan kematian. Namun di Taman Eden, tempat pertama manusia jatuh dalam dosa, dalam keputusasaan dan kegelapan, Allah memperkenalkan harapan. Bagaimana itu dimulai dengan pencarian Tuhan kepada Adam dan Hawa, yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 9. Kemudian pengumumannya akan benih perempuan yang akan mengalahkan maut dan iblis, terdapat di Kejadian 3 ayat 15. Dengan cara demikian, Allah memperkenalkan Mesias, yakni Yesus Kristus, yang dapat mengalahkan kematian dan sumber kebangkitan serta menjadi penyelamat manusia. Merenungkan gagasan kebangkitan terakhir terungkap dalam Perjanjian Lama dengan fokus khusus pada pernyataan Ayub, beberapa pemazmur, Yesaya, dan Daniel. Juga sesudah kulitku tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ayub 19 ayat 26. Ayub hidup dalam penderitaan yang mendalam karena penderitaan yang tidak adil yang dia alami. Dia hanya ingin mati. Ayub 3 ayat 11-13. Tetapi dia tahu kematian bukanlah tujuan akhirnya. Dia masih memiliki iman kepada Tuhan, terdapat di Ayub 13 ayat 15. Dia mengenal penebusnya dan dia yakin bahwa dia akan mengalahkan maut. Ayub 19 ayat 25. Dia tahu bahwa meskipun tubuhnya akan memudar setelah kematian, dia akan dibangkitkan secara fisik. Ayub 19 ayat 26. Dia sangat ingin untuk akhirnya bertemu dengan penebusnya secara langsung setelah kebangkitannya, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Ayub 19 ayat 27. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia menarik aku. Selah. Mazmur 49 ayat 16. Orang bodoh merasa aman karena harta atau ketenaran mereka. Mereka pikir mereka akan menikmatinya selamanya. Namun, kubur akan mengambil semuanya dari mereka. Mereka tidak mempercayai Tuhan, jadi tidak ada yang dapat menebus mereka dan memberi mereka kehidupan setelah kematian. Mereka seperti hewan tanpa pertimbangan. Orang bijak tahu bahwa kuburan adalah takdir mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka memiliki penebus yang menebus mereka dari kuasa kubur. Kepastian akan kehidupan di masa depan setelah kematian mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Hal itu memampukan kita untuk hidup tanpa rasa takut, tidak peduli masalah sekitar kita. Mazmur 71 ayat 20, Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Bagaimana kita dapat tidak takut ketika masalah mengelilingi kita? Pertama, kita harus mengingat bahwa Allah telah mendukung kita bahkan sebelum kita lahir. Kedua, Dia mengajar kita sejak masa muda kita. Yang ketiga, Tuhan adalah batu karang dan kekuatan kita. Yang keempat, Dia tidak akan membuang kita di masa tua kita.
Lalu yang kelima, dalam kesusahan dan kematian, Tuhan akan memberi kita hidup kembali dan akan membawa kita kembali dari samudera raya. Saudara, tidak peduli berapa usia kita atau masalah yang harus kita hadapi, harapan kita tidak ditemukan dalam kehidupan ini, tetapi di kehidupan yang akan datang. Kehidupan kekal bersama Yesus pasti, setelah Dia membangkitkan kita semua. Terima kasih telah bergabung dalam program Sekolah Sahabat edisi rangkuman bersama GMHK Menteng Jakarta. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.